Perkenalkan, nama saya Renildis Julita Bria dengan NIM 211420102, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Oke, baik, sebelum kita masuk di penjelasan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan dulu kenapa perawat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi kenapa perawat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena bahasa Indonesia merupakan suatu proses untuk menciptakan hubungan antara perawat, pasien, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan juga untuk mengenal kebutuhan pasien, jadi perawat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti dengan berbicara sopan dan ramah agar pasien dan orang-orang di sekitar kita merasa nyaman. Baik, sekarang kita lanjut di bagian fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang ke-1, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang termaktub dalam Sumpah Pemuda 1928. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ya kenegaraan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kedudukan yang dua ini, maka masing-masing kedudukan ini memiliki fungsi yang berbeda. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia ada bendera negara yaitu Sang Merah Putih, dan ada pula lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antara warga negara. Dengan adanya bahasa nasional ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa mengkhawatirkan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatuan suku budaya dan bahasa di Nusantara. Bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku budaya dalam bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial, budaya, serta latar belakang bahasa daerah. Baik, kita lanjut di kedudukan bahasa Indonesia yang kedua sebagai bahasa resmi negara. Memiliki 4 fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar lembaga-lembaga pendidikan, dimulai dari pendidikan terendah atau anak-anak sampai dengan pendidikan tinggi atau perguruan. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara, dan dalam pengembangan iptek bahasa Indonesia disajikan melalui pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan.
sehingga bahasa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pengetahuan yang lebih modern, tanpa bergantung pada bangsa dan bahasa asing.